Di pagi yang cerah ini kita sudah siap-siap ini guys. Kira-kira kita mau kemana? Ya, kita akan melakukan pendakian gunung. Tebak dong kita akan kemana? Kira-kira gunung apa yang akan kita daki? Di sini aku dan teman-temanku sedang bersiap-siap. Packing-packing barang untuk persiapan berangkat ke gunung. Sekarang posisinya di subuh hari karena kita sudah mau berangkat dan ini sudah persiapan abang ganteng kita, Bang Rio. Terus di sini aku dan teman-teman akan berangkat sekitar jam 6 pagi nanti. Ini jam 5 subuh. Setiap orang mempersiapkan barangnya masing-masing karena emang begitulah prosedurnya. Nah, inilah tampak persiapan dari tas-tas dan sepatu kami. Di sini kami ada 9 orang, 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, di sini kami sudah beres packing-packingnya dan terlihat sudah rapi semua tersusun. Di sini ada Iqbal, Rio, ada di belakang itu Tefani, juga ada Yosep, Udin, Fariski, Tesafira, Kang Nazir, dan satu orang lagi. Siapa dia? Ya, itu aku. Ya, 9 orang kami akan berangkat menuju gunung yang masih dirahasiakan. Nanti kalian tonton. Kira-kira kami mau kemana? Coba tebak. Nah, di sini persiapan sudah beres semua, peralatan sudah lengkap, sepatu, tas dan lain-lainnya. Maka selanjutnya kami melakukan berdoa karena berdoa itu penting dalam sebuah perjalanan. Nah, ini di sini kami berdoa dulu di 9 orang ini semoga lancar semuanya. Oke, di sini kami mulai berdoa dan meminta kelancaran dalam sebuah perjalanan dan sampai pulang dengan selamat. Itu ada Kang Nazir ya, di situ dia yang memimpin doanya. Oke, di sini karena udah jam 6 pagi, kami siap-siap langsung ambil motor, ambil posisi, kita siap-siap akan tancap gas. Oke, di sini terlihat sudah pakai helm semua ya, karena helm itu safety, karena safety first biar tidak terjadi apa-apa. Oke, aku di sini sendiri dan ada juga yang berbonceng 2. Jadi ada yang sendiri, ada yang berbonceng 2. Kami akan melakukan perjalanan ini bersama-sama dan saling menjaga. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi dan telah sampailah kami di base camp atau di bawah kaki gunung. Kira-kira gunung apa nih? Belum kasih tahu nih ya. Tunggu nanti ya. Nanti akan ada videonya. Selamat datangnya ya. Tunggu aja. Di sini kami siap-siap dulu sebelum mendaki. Peralatan yang dipakai apa saja dalam perjalanan. Dan inilah dia, selamat datang di jalur pendakian Via Putri Gunung Gede Pangrango 2958 mdpl. Nah, kalian tidak sabar kan sampai ke atas? Aku juga sudah tidak sabar ya dalam perjalanan ini. Ya, ini karena aku sudah lama tidak mendaki lagi. Dan ini pertama kali lagi aku memulai pendakian. Jadi fisiknya juga aku kemarin sudah berlatih ya sedikit-sedikit lah biar nggak kaget ya. Karena emang kerasa untuk naik gunung itu kita butuh fisik yang kuat dan juga mental yang kuat. Karena fisik yang kuat dengan mental yang lemah itu tidak berguna. Kalian akan mau cepat pulang aja, mau turun aja bahan capek turun juga. Nah, ini ada Kang Nazir dan Safira ya, pasangan suami istri. Mereka jadi bisa boleh peluk-peluk kan pegang-pegangan. Kalau belum nikah jangan. Nah, di sini aku dan lihatlah rame kali boy. Rame kali udah kayak pasar ini di bawah nih. Di atas nanti lebih rame lagi. Di sini aku menjadi skipper yang belakang, tapi aku sering buat video ya. Dan ini teman-teman aku juga ada yang udah pernah naik gunung, ada yang belum pernah, ada yang udah sering. Jadi macam-macam lah gitu. Cuman karena ada yang belum pernah naik gunung, jadi kita slow-slow aja, lambat-lambat aja. Yang penting sampai di atas, boy. Makanya kita ini mulainya pagi-pagi agar tidak kemalaman. Oke, di sini aku terus ya ambil dokumentasi ya, karena emang
Ya aku suka ambil dokumentasi gitu, ambil video, ambil foto dan lain-lain. Dan tak terasa kami sudah sampai di pos 1 di 1880 mdpl. Ini pos 1 ini udah serame ini boy. Di Gunung Gede ini emang rame banget ya. Di setiap posnya itu ada warung boy. Ada warung. Di pos Bayangan ada warung. Pokoknya kalau misalkan kalian naik sini, sediain uang yang banyak aja lah. Kalian bisa beli di setiap pos-pos itu. Pos Bayangan, pos berapa juga. Dan di sini kami istirahat dulu ya. Itu santai-santai aja kita boy. Karena emang ada pendaki yang orang-orang yang belum pernah naik gunung. Jadi kita harus menyesuaikan. Karena mendaki itu harus dengan orang yang tepat ya, bukan gunung yang tepat. Oke, di sini aku ya relax karena emang ya menurut aku ya ini ya santai aja, biasa aja gitu. Lanjut lagi, dan serame ini orang yang mendaki gunung itu setiap weekend ya. Ini salah satu gunung teramai, yang paling ramai di Jawa Barat ya. Di Gunung Gede. Nah ini Via Putri paling ramai tuh. Di sini aku udah di Legok Lenca ya, pos Legok Lenca. Lanjut lagi, ini hampir setiap pos itu emang rame kali. Awak pun lihatnya udah kayak di pasar. Tapi memang kalau untuk mencari ketenangan di sini agak kurang ya, karena emang rame orangnya. Tapi kalau mau cari ketenangan tuh cari yang di gunung-gunung yang emang jarang orang yang naik ke sana gitu. Kalau Gunung Gede ini emang rame banget, apalagi Via Putri. Kalau nggak salah tuh Via Putri itu yang paling rame ya, naik Via Putri. Di sini kami Via Putri karena dekat sama tempat aku di Cianjur. Dan ini teman aku kecapean, si Rio dan si Udin sampai tertidur di trek. Karena kita santai-santai ya udahlah, ikutin aja ritmenya. Dan di sini tuh juga rame kali. Tengoklah, setiap pos rame kali. Pokoknya kalau naik sini nggak takut nyasar, karena setiap jalurnya itu ya rame kayak gini tuh, sampai bersih-bersih kayak gini. Tuh rame kali, yang jualan pun ada. Nah, tapi boy ternyata jalurnya juga lumayan ya, lumayan menguras tenaga. Banyak akar-akar dan nanjak, dan kebetulan kami salah memilih jalur, karena ada jalur yang emang nanjak banget dan ada yang landai tapi lebih lama. Cuman kami terlalu nanjak. Jadi ya gitulah, berapa langkah berhenti, tapi ya nggak apa-apa ya. Namanya ini juga main-main ya, nikmatin aja setiap perjalanan, nikmatin aja setiap prosesmu. Karena dari setiap prosesmu itulah kau akan mengambil hikmahnya. Dan alhamdulillah kami sudah sampai di alun-alun Surya Kencana. Ini di alun-alun timur ya bro. Jadi teman-teman aku yang lain 7 orang tuh masih di bawah. Karena emang mereka udah kerasa capek. Nah aku bawa tenda berdua sama Pak Rizky duluan, karena agar mereka nanti sampai tendanya sudah berdiri. Aku tugasnya memasang tenda, karena emang yang sering naik itu aku gitu. Dan lihatlah boy, Taman Edelweiss, salah satu Taman Edelweiss terbesar di Asia ya ada di sini nih, di alun-alun Surya Kencana. Ini tuh luas banget sumpah. Kalau kalian jalan dari alun-alun timur ke alun-alun barat itu ada setengah jam atau 1 jam lah mungkin. Kerasa juga bos, jauh. Ini mau ke puncaknya sana itu lumayan lagi ke alun-alun barat. Kalau di alun-alun timur tuh pas baru masuk, alun-alun barat tuh mau naik ke puncak. Nah di sini aku udah sampai duluan, dan lihatlah bos, bunga abadi, bunga Edelweiss. Taman terbesar, Taman Edelweiss terbesar bos, ada di sini. Surya Kencana, kalian wajib ke sini. Bagus banget nih. Ini banyak banget ya Edelweissnya di sini. Tapi ingat, jangan dipetik, jangan petik apapun, jangan ambil apapun, jangan tinggalkan apapun, kecuali jejak. Hahaha. Itulah yang sering diucapkan ya. Nah, ini gila aku tuh
Gimana kali rasanya lihat taman kayak gini, bagus kali. Dan tapi ini bos, ini dingin kali di sini boy. Di sini aku tidak ada video malam ya. Video malam itu nggak ada karena emang nggak sempet. Aku tuh naik ke atas itu jam 6 sore. Jam setengah 7, jam 7 aku diriin tenda. Jam setengah 7. Jam 6 sore sampai aku cari lokasi jam setengah 7 dan dapat di sini nih, di antara bunga-bunga edelweiss nih. Nah, itu tuh jam 7 tuh aku lagi masang tenda gelap-gelap ya, berdua tuh sama itu. Dan rekan-rekan aku sampai jam 7 mereka juga udah kedinginan karena emang salah satu alasan kenapa aku malamnya nggak ada ambil video. Posisinya waktu itu setelah pasang tenda, aku nunggu teman, tiba-tiba badan aku, belakang aku tuh dingin kali, aneh kali, dingin kali badannya, kayak aneh kali lah pokoknya. Nggak tahu karena baju aku agak basah atau gimana ya, pokoknya dingin kali. Dan teman aku, salah satu di rekan kami tuh ada yang kedinginan, hampir ada yang inilah, bukan hypo ya, tapi udah mulai gejalanya gitulah, udah dingin banget ya. Jadi malamnya itu aku penanganan itu dan nggak sempat ambil video. Jadi ini udah posisinya dari pagi hari lagi ya. Di sini aku pagi hari cuman berdua aku. Ini aku sama Fariski, kita mau ke alun-alun barat ngambil air dan sekalian ke puncak. Dan teman yang 7 itu mereka cuman memang maunya sampai Surya Kencana, nggak sampai puncak. Jadi nggak masalah ya, itu mah pilihan. Jadi mereka di tenda, aku sama Fariski naik ke puncak Gunung Gedenya. Dan di sini tuh di alun-alun barat ini bagus banget. Kalian kalau misalkan naik ke Gunung Gede, ke alun-alun Surya Kencana, kalian harus pagi-pagi tuh kesini nih, nikmatin. Wih, sumpah bagus sekali. Dan lihatlah seramai ini boy, seramai ini orang yang camp tuh di ujung sana, dari alun-alun timur sampai alun-alun barat, mungkin orangnya ribuan lah. Cuman emang lapangannya luas, jadi untuk kalian ngecamp nggak harus susah-susah ya cari lapaknya ya. Cuman ya gitu, ada area-area yang dilarang untuk pasang tendanya, ada pembatasnya sebenarnya. Dan lihatlah ini bagus banget. Ini di alun-alun barat. Jadi kalian wajib ke sini kalau naik ke Surya Kencana biar kalian nggak rugi. Di sini view-nya bagus banget. Kalian juga nggak ke puncak, di sini udah bagus. Kalau kalian pasang tenda di sini, menurut aku lebih enak juga. Dan aku naik tadi itu sekitar 40 menit dari bawah ke puncak Gunung Gedenya. Sekitar 40 menit tadi aku hitung. Ada orang yang naik 1 jam dan 40 menit kurang 38 sih tadi. Dan ini suasana di atas puncak Gunung Gede ya. Di sini tuh ada orang jualan juga boy. Ada orang jualan di puncaknya. Dan ya kalian harus siapin uang karena harganya itu juga dikali-kali. Lumayan mahal boy. Semakin tinggi yang kalian pijakin, semakin naik harganya. Semakin pokoknya semakin MDPL naik, harganya naik lah gitu. Dan ini tuh rame kali, mau foto di Tugu puncak Gunung Gede itu harus ngantri bro. Aku nggak tahu, aku masukin aja lah ya kan, pura-pura aja lah aku di sini tuh. Tengoklah, aku malas ngantri, biarkan aja lah. Gak mau foto-foto rencananya, udah beda aja gitu. Tuh di puncak Gunung Gede. Dan di sini tuh karena antrinya panjang, jadi aku tuh ya nggak pegang-pegang kayak gitu sih aku. Aku cuman foto kamera 0,5 sama difotoin temen aku. Dan ini aku udah turun karena emang kita mau turun juga hari itu. Itu tuh kami lagi duduk aja di base camp dan udah siap-siap turun juga ini. Udah packing di sini semuanya udah lengkap. Udah lengkap semua. Jadi kami memutuskan untuk balik karena emang ya langsung balik aja. Karena waktunya terbatas. Terus nggak bakal lama-lama sih rencananya. Oke, kami akan lanjut pulang. Dan ketika kami mau pulang, tiba-tiba kabut di alun-alun itu datang. Gak tahu kenapa, tapi mungkin udah ya kayak gitulah.
Jadi pas kami pulang tuh kabut itu tebal kali bos, tebal kali. Dan ketika kita pulang ternyata katanya sih ada salah satu kayak tradisi gitulah, jadi disorak-sorakin gitulah, biasa ya kan. Jadi sebelum pulang kami foto dulu karena kebetulan pada hari itu 26 Juli 2000 aku tuh lahir dan ada ucapan selamat ulang tahun dari teman-temanku di sini. Kebetulan pas hari itu juga aku ulang tahun, bro. Selamat ulang tahun buat Alvin Pratama yang ke-25. Semoga tambah jorojos, tambah makjang. Madap, mana orangnya? Ini dia. Aduh, berat. Ya, begitulah dari cerita perjalanan ke Gunung Gede kami. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau cuma bawa carrier, double carrier ke puncak itu gampang buatku. Yang susah itu memilikimu. See you guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya.